Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Sesuai janji saya tadi, saya akan menghadirkan sosok muda Kristiani yang kemudian ini juga seorang motivator yang sekarang menjadi seorang konten kreator yang dalam konten kreatornya juga banyak mengeluarkan dan juga membagikan narasi-narasi atau konten-konten spiritual. Nah, apa kemudian rahasia besarnya di balik hal tersebut, perubahan yang dilakukan oleh wanita tersebut? Saya akan sapa, sudah hadir bersama saya melalui sambungan Zoom ada Mbak Mary Riana. Selamat siang. Hai, Halo Mbak selamat Mary, siang Mas Imam. Selamat selamat siang siang semuanya. juga. Selamat merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Kasih. Baik, Mbak Mary, banyak pertanyaan kemudian masyarakat dari seorang motivator sekarang menjadi entrepreneur, kreator kreatif juga, tetapi di dalam konten-konten kreatifnya ada narasi-narasi spiritual juga yang kemudian disematkan di sana. Nah, apa sih kemudian alasannya transformasi ini, Mbak Mary, mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa kita nih? Iya, iya sebenarnya lebih tepatnya bukan bukan transformasi ya, karena kan awalnya saya dulu sebagai Mhm, entrepreneur, nah sekarang sebagai investor dan juga content creator dan saya merasa bahwa yang namanya kasih, yang mhm, namanya message of hope gitu, sesuatu hal yang memang harus kita bagikan dalam keseharian ya. kita gitu dan itulah dalam hal apapun juga yang saya lakukan baik itu dalam sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, baik saya sebagai ibu dari 2 anak saya, bagi saya sebagai content creator, ya saya selalu berusaha untuk menebarkan message-message positif, Mhm, harapan, iman, dan juga kasih. mhm. Karena menurut saya itu yang juga penting ya, sangat penting. Oke, baik. Gitu. Kalau kita lihat juga, kita coba merepresentasikan dari momentum saat ini gitu, ya, bagaimana kisah Ya, kenaikan Isa Al-Masih ini, penderitaan yang dirasakan, kemudian juga, ada kebangkitan di sana gitu. Dan ini coba sepertinya tercermin dari apa yang selalu disampaikan oleh seorang Mary Riana ya, gitu. Apa yang coba, disampaikan tersebut terhadap khususnya anak-anak muda gitu ya, karena saat ini kita tahu kita memiliki generasi muda yang banyak sekali dan mereka memang perlu narasi-narasi seperti ini yang terus kita kembangkan agar mereka kemudian bisa bangkit lagi karena kegagalan, keterpurukan itu dalam hidup selalu ada gitu dan masalah mental saat ini juga menjadi sesuatu yang perhatian besar gitu ya dan peristiwa besar di era kita. ya, betul, setuju sekali ya. Makanya tadi saya bilang iman, harapan, dan kasih itu Hmm, hmm, penting. Yang pertama iman, karena saya selalu percaya jangan hidup berdasarkan perasaan. hmm, Karena kalau hmm. kita hidup berdasarkan Ya, perasaan, perasaan itu naik turun kayak tadi Mas Imam bilang. ya, Kadang ya. kita semangat, kadang kita nggak semangat, kadang kita sedih, kadang kita bahagia gitu. Tapi kalau kita hidup dalam iman, kita percaya walaupun kita nggak tahu semua jalannya seperti apa, tapi kita tetap berjalan gitu dengan keyakinan. Kalau kita punya iman, ya kita masih bisa tetap apa namanya melakukan yang terbaik gitu karena kita yakin suatu hari semua pasti akan baik-baik saja. Nah, yang kedua adalah harapan. Saya tahu dan saya percaya karena saya sendiri juga mengalami bahwa selama 2 tahun terakhir ini ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang mungkin hilang dalam hidup kita, ada banyak Hmm, hal yang berkurang dalam hidup kita gitu. Tapi satu hal yang tidak pernah boleh hilang, jangan pernah hilang harapan. ya. Gitu. Karena selama kita masih punya harapan, ya kita masih punya kekuatan untuk terus bangkit dan berjalan dan selama kita masih berjalan, berarti kita masih bisa melakukan sesuatu gitu untuk membalikan keadaan. Nah, dan yang terakhir ini kasih gitu dan Ya. mungkin ini yang juga bisa relevan khususnya di hari ini ya. Kasih itu kan passion, love is patient, love is Ya. kind. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia nggak cemburu, kasih itu juga nggak sombong gitu. Dan menurut saya salah satu implementasi yang paling penting yang bisa kita lakukan Hmm, khususnya di anak-anak muda sekarang gitu ya, ya adalah dengan ucapan yang kita ya. lakukan dalam keseharian, apalagi dalam bersosial media gitu. Jadi bukan hanya melayani, kalau tadi kita sudah mendengarkan sharing yang luar biasa, saya Ya. yakin di sekitar kita ada banyak banget wadah-wadah di mana kita bisa melayani dan memberikan sesuatu. Tapi dalam keseharian kita sehari-hari, ketika kalian mendengarkan komentar, bagaimana kalian memberikan komentar itu? Hmm, hmm, Yang hmm. kalian ucapkan itu sesuatu yang baik nggak sih? Sesuatu yang menyemangati mereka Ya. atau sesuatu yang justru malah menjatuhkan mereka? Hmm, hmm, Ketika kalian ngepost sesuatu di sosial media, hmm, apakah hmm. itu menyombongkan diri, ya kan? Atau apakah itu sesuatu hal yang bernuansa negatif gitu? Nah, jadi dan ketika kalian mungkin apa ya berinteraksi dengan Ya. suami gitu, Ya. apakah kalian sudah mengucapkan dengan kasih? Jadi menurut saya hal-hal seperti itu yang Ya. penting sih. Ya, Jadi karena ya seperti saya bilang di tengah
kesulitan, keterbatasan, ketidakpastian, pasti akan mudah sekali untuk manusia terpancing untuk Betul. kemarahan dan kebencian. Ya, tapi kasihlah yang akan membantu. Baik. Dan konten-konten Mary Riana ini membantu untuk kemudian orang bisa hidup bangkit kembali karena kebanyakan orang kemudian hidup dengan perasaan bukan dengan iman gitu ya. Apalagi kalau kita lihat konten-konten yang beredar saat ini di sosial media justru men-trigger gitu ya untuk orang tuh hidup dengan perasaan. Jadi sering baper ya Mbak Mary ya gitu. Iya, ya jealous gitu kan, maksudnya, apalagi sekarang dengan sosial media ya, kan saya Ya, selalu bilang, kita selalu ada yang namanya social distancing, supaya iya, kita iya. nggak tertular virus. Tapi jangan hanya social distancing, seringkali social media distancing Social pun media juga distancing. penting. Oke. Heeh, Berarti kita harus cari vaksinnya kalau gitu. Oke. Mbak Mary, iya, bicara soal pelayanan kasih, banyak kemudian usaha, teman-teman muda kita kan menjadi entrepreneur menjadi sebuah mimpi dan juga cita-cita saat ini gitu, menjadi sesuatu yang prestis saat ini ingin mereka capai gitu. Tapi terkadang melupakan terhadap sosial, terhadap ya. pelayanan, usahanya yang kemudian terkadang tidak memberi impact sosial atau mengesampingkan efek-efek tersebut. Nah, apa pesan-pesan atau eh, ya motivasi gitu ya yang bisa diberikan kepada mereka agar tetap on the track gitu, tetap menjadi berkat untuk orang lain? Iya, setuju sih. Menurut saya ada 2 faktornya yang selalu saya ingatkan juga ke seluruh anggota tim, dan mungkin saya ingin bagikan. Yang pertama tentu saja kalau kita sebagai pengusaha pasti butuh yang namanya income, ya kan. Pasti namanya juga, harus ada profitnya, harus ada income-nya, karena kalau enggak gimana cara kita bisa bayar gaji pegawai, gimana cara kita bisa membesarkan itu. Hmm, Nah, hmm, tapi hmm. selain income, yang kedua tentu saja harus ada impact gitu. Jadi bukan hanya mengejar income, tapi harus ada impact-nya, harus ada dampaknya. Apakah yang kita lakukan itu bermanfaat nggak sih, memberi value nggak sih, gitu, memberikan nilai nggak sih, gitu. Dan menurut saya dua hal ini harus penting gitu Ya, dalam pekerjaan gitu. Dan menurut saya memang tidak mudah ya, makanya kayak kemarin terus terang kayak masa pandemi ini pun juga sangat berdampak untuk dari Mary Riana Group. Tapi salah satu hal yang kita yakini adalah memang ini tidak mudah, tapi setidaknya saya sebagai pengusaha kita ya, selalu memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang sudah mempercayakan hidupnya dan bekerja. Jadi ya salah satu hal yang kita lakukan ya, lah tidak mem-PHK satu karyawan pun gitu ya, di tengah pandemi kemarin. Tidak mudah, tapi at least itu salah satu wujud wujud kasih dan ya. salah satu bantuan yang bisa kita berikan juga gitu. Hmm, hmm. Jadi ya harus ada income tentu saja Ya. dan harus ada impact-nya pasti. Oke, keren-keren ini tidak PHK terutama saat pandemi ini. Nah, ini salah satu bentuk implementasi gitu ya bagi mereka yang menjadi entrepreneur gitu ya dalam bentuk kasihnya tadi. Oke. Terakhir sebagai penutup Mbak Mary, apa pesan di momentum hari ini gitu ya kenaikan Isa Al-Masih, apa pesan yang bisa disampaikan kepada anak-anak muda gitu terutama gitu ya baik mereka yang menjalani profesi sebagai seorang entrepreneur ataupun mereka yang menjalani profesi sebagai content creator dan juga profesional? Iya, dari setiap pekerjaan kita pasti ada tanggung jawab ya dan gunakan itu untuk sebaik-baiknya. Setiap dari kita punya bakat, dan ubah bakat itu untuk jadi berkat. Hmm, Nggak hmm. perlu menunggu semua sempurna dulu untuk menjadi Ya, berguna, nggak perlu juga nunggu hebat gitu untuk jadi ya. berkat. Dan yang paling penting jangan pernah meremehkan hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang lain. Karena Hmm, hmm. sekecil apapun hal itu bisa jadi itu juga akan menjadi pembuka untuk berkat yang lebih besar lagi dalam hidup kamu gitu. Hmm. Jadi itu sih jangan pernah mengecilkan hal-hal yang bisa kalian lakukan. Oke, untuk belajar lebih banyaknya nanti langsung saja ya ke konten-kontennya yang ada di YouTube Mbak Mary Riana atau mungkin bisa ikut Inspira Fest ya, karena kemudian di sana banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari perhelatan tersebut. Mbak Mary terima kasih sudah berbagi kasih siang hari ini. Semoga lebih banyak lagi yang termotivasi, terinspirasi untuk tadi memberikan dampak tidak hanya untuk sendiri, tidak hanya income tadi, tapi dari sisi sosial juga bisa memberi dampak yang baik. Terima kasih Mbak Mary, selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih Mas Imam. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan mengajak Anda untuk melihat gereja tertua berusia 1 abad yang ada di Medan, Sumatera Utara. Usai jeda kita akan hadirkan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.